Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi. Bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called. Yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Kami punya waktu lagi untuk berbicara tentang sesuatu yang penting dalam hidup kami, yaitu bahwa membangun manusia batiniah atau manusia roh menjadi suatu keharusan, terutama menjelang engkau datang kembali. Biarkan prioritas hidup kami selalu didorong, diarahkan secara konsisten ke arah sana. Mohon Roh Kudus bukakan rahasia firman-Mu pagi ini, karena kami tidak akan dapat memahaminya tanpa Tuhan yang membukanya buat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama yuk kita katakan,
Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang akan kita jadikan pedoman pada pagi hari ini adalah di dalam Tesalonika 5 ayat 23, terjemahan baru bunyinya demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus, walaupun di dalam surat ini kepada Tesalonika, sebenarnya tidak secara spesifik berbicara tentang struktur atau unsur manusia, tetapi jelas kita temukan di sini eksplisit unsur manusia yang dalam bahasa teologi disebut trikotomi. Yang saya highlight merah itu roh, jiwa, dan tubuh. Ya, pagi ini saya tidak menyinggung konsep yang berikutnya karena Alkitab juga ada yang menganut dikotomi. Jadi hanya manusia itu dibagi dua global, manusia jasmani dan rohani gitu saja. Oke, itu dalam topik yang berbeda. Tapi pagi ini Rasul Paulus ungkapkan secara tertulis di situ kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka itu terpelihara sempurna, ya. Allah damai sejahtera itu menguduskan dan seluruhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Akhirnya kita tahu di sini bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur itu, dan tiga-tiganya Rasul Paulus katakan, biarlah itu terpelihara sempurna. Tujuannya apa? Supaya tidak bercacat nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Wah, sepenggal ayat pendek ini mengandung makna yang penting. Bahwa kita akan punya peluang atau dimungkinkan atau bisa berjumpa dengan Kristus Yesus saat datang kembali, itu jika seluruhnya terpelihara sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Ada yang menarik di sini. Saya rasa saudara bisa sepakat, ya, karena saya menduga Rasul Paulus bukan tanpa maksud kalau memberikan urutan itu seperti ini. Unsur manusia menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23, di mana yang disebut adalah ini. Roh. Roh itu adalah inti terdalam, ya, yang memiliki kepekaan terhadap Tuhan, atau dengan kata lain, dia yang akan berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Roh. Kemudian yang di luarnya di kita ini ada yang disebut jiwa. Di situ jelas ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan yang paling luar itu tubuh atau fisik yang terdiri dari anggota tubuh kita dan seluruh panca indera kita. Nah, saya kira bukan sesuatu yang tanpa maksud ketika Paulus memberikan urutan yang demikian. Maka izinkan saya untuk menyampaikan ini, bahwa ini mengandung sebuah penekanan. Ya, kelihatannya Paulus mendahulukan unsur roh, gitu, karena penyebutan yang di awal. Ya. Kenapa demikian? Karena melihat gaya penulisan beliau selama ini, banyak yang mengindikasikan hal-hal seperti itu. Contoh, dalam bagian yang lain disebut carilah perkara yang di atas, gitu ya. Pernah juga beliau ngomong yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal, dan sebagainya dan sebagainya. Hasrat Rasul Paulus yang demikian, saya kira kita bisa sepakati pagi ini bahwa roh itu memegang peranan krusial, utama dari unsur-unsur yang lain. Bukan berarti jiwa dan tubuh tidak penting, tapi dalam surat Tesalonika 5 ayat 23 ini, Paulus ingin memberi penekanan itu. Maka korelasinya nanti dengan membangun manusia roh itu seperti apa, dari titik ini kita akan bergerak. Baik, kita akan lanjutkan. Tentunya ketika penekanan kepada manusia roh ini timbul, saudara, begini pertanyaan. Kenapa itu mesti? Mengapa? Ya, mengapa membangun manusia roh itu
menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa tidak, bahkan keharusan. Apalagi kalau dihubungkan dengan persiapan supaya tidak ada cacat seluruhnya ketika nanti Tuhan Yesus datang. Sebetulnya begini Bapak Ibu Saudara, 8 bulan semasa pandemi ini, yang Bapak Gembala senior kita, yang puji Tuhan beliau sudah membaik, menyebutnya akademi corona, bukan pandemi. Karena apa? Akademi itu mengandung unsur educated. Akademi itu mengandung unsur pendidikan. Jadi saya mencoba menangkap makna dari yang beliau maksud. Akademi corona berarti kita harus mengambil pelajaran dari pandemi yang diizinkan Tuhan ini, begitu loh. Karena begitu lama ini, sudah 8 bulan, dan konon juga tidak ada seorang pun yang tahu. Banyak orang mengkritik Indonesia tidak siap. Mana sih negara yang siap? Semua tidak siap, karena ini unpredictable case. Bukan bencana alam ini, bencana non-alam ini. Karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi, dan Tuhan izinkan. Nah, kami yang hamba Tuhan, terutama saya, selama pandemi ini, tanya ke Tuhan, dan selalu saya dibawa berputar-putar, untuk setiap menyampaikan selalu memberi penguatan. Jangan takut, jangan gelisah, tetap kuatkan, jadi kreatif, bisa melihat peluang di masa pandemi, bagaimana tetap bertahan. Itu yang ada di dalam pikiran saya begitu. Tapi menjelang akhir tahun, tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi tentang, pandemi ini panjang. You tidak bisa stuck ada di situ. Tetap lanjutkan rencanaku, supaya jemaat dan kamu sendiri nanti tidak bercacat celah sampai di hadapan Tuhan. Wah, maka tiba-tiba, minggu ini saya tidak berbicara tentang bagaimana saudara bisa bertahan di tengah pandemi, menghadapi ini supaya survive, tidak. Tapi tiba-tiba seperti dibawa melompat oleh Tuhan, justru, nggak boleh terlambat. Tetap situasi apapun, memprioritaskan hal-hal yang jauh lebih penting dari sekedar pandemi, itu harus disampaikan. Nah, balik ke topik, mengapa harus membangun manusia roh? Apa pentingnya sih tema pagi ini? Pak Andreas ini tengah-tengah pandemi kok ngajak membangun manusia roh, apa pentingnya? Jadi begini, saudara, kita akan lihat. Yang pertama, kenapa kita mesti membangun manusia roh? Karena kita itu sebetulnya makhluk roh. We are spiritual being. Perhatikan yang pertama. Kenapa kita mesti membangun manusia roh? Jawabannya karena kita itu adalah makhluk roh. We are spiritual being. Ingat, pada saat penciptaan kita itu berbeda. Manusia diciptakan dengan cara yang Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Kata-kata ketika itulah, itu setelah seluruh environment, seluruh peranata yang dibutuhkan oleh manusia, langit, bumi, siang, malam, binatang, tumbuhan diciptakan semua, selesai semua, dengan hanya berfirman. Nah, ketika semua ready, ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Berbeda. Dan highlight merahnya, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kembali kepada pertanyaan, apa pentingnya membahas manusia roh? Iya, karena pada dasarnya kita ini adalah makhluk roh. Kenapa kita makhluk roh? Karena kita diciptakan berbeda. Tumbuhan, binatang hanya cukup berfirman. Tidak ada bagian Tuhan yang ada di sana. Hanya ngomong. Tumbuhan ngomong jadi, binatang ngomong jadi. Tapi ketika manusia memaksa Tuhan harus handmade. Dia membuat dari tanah liat. Ketika sudah jadi seperti manekin begitu, mungkin bayangan saya itu pun belum hidup. Hidup terjadi ketika Allah menghembuskan nafas. Ini adalah part of God yang diberikan kepada manusia. Nah, inilah sebetulnya adalah hakikat manusia itu. Nah, dengan memahami penciptaan ini, kita sadar bahwa manusia pada hakikatnya adalah roh itu.
yang diletakkan di dalam, saya pinjam istilah orang sekarang, casing. Casingnya baru debu dan tanah itu casing. Jadi hakikat manusia sendiri adalah memang roh. Ya, pagi ini saya, Andreas, Pak Sugiarto, dan seluruh sidang jemaat, para viewer pagi ini yang ikut Zoom, Anda semua sebetulnya adalah roh. Ya cuma diwadahi, ada casingnya yang kita sebut tubuh ini, dan itu terdiri dari tanah liat. Nah itulah pentingnya kita membahas manusia roh. Pada dasarnya karena kita ini roh, gitu. Tidak ada lagi. Hakikat kita adalah roh. Ya. Yang kedua, kenapa kita mesti membahas manusia? Yang pertama, karena kita adalah makhluk roh. We are spiritual being. Yang kedua, dan roh itu dalam diri manusia itu immortal sifatnya. Roh manusia bersifat kekal. Itu ada tulisan when death comes, itu ketika kematian itu datang, sebetulnya casingnya ada di bawah itu. Itu ada paramedis, tapi rohnya itu gambaran imajiner ya, kira-kira. Saya tidak dapat gambaran bagaimana roh itu keluar gitu ya. Tapi ya seperti itu. Ini loh yang saya maksud, yang gambarnya agak blur ini, inilah yang disebut immortal spirit. Ini roh yang kekal. Inilah human being-nya. Inilah makhluk rohnya. Inilah jemaat GBI Roh Malang. Kalau kita sewaktu-waktu nanti ngalami ini, ketika kematian datang itu seperti ini. Lalu yang di bawah ini nanti dimandiin, dikasih jas, kemudian ditaruh di tempat persemayaman dan menunggu dibakar atau dikubur, kan begitu. Tapi ini yang seperti berdiri ini dengan samar-samar, inilah roh manusia sesungguhnya dan bersifat kekal, begitu. Bersifat kekal. Yang tidak kekal, casingnya akan ditaruh nanti di pemakaman. Makanya pengkhotbah di dalam versi mudah dibaca, tubuhmu tadi, karena dari penciptaan berasal dari tanah atau debu, dan apabila engkau mati, tubuhmu itu casingnya kembali ke tanah. Tapi, nah ini human being-nya, rohmu yang berasal dari Allah, yang part of God tadi, apabila engkau mati, rohmu kembali kepadanya. Inilah teman-teman saudara-saudara kita muslim, inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, yang tubuhnya kembali ke tanah. Tapi human being-nya kita ini, manusia rohnya ini, yang immortal itu kembali kepadanya. Itulah alasan kedua kenapa penting kita membahas manusia roh. Jangan dihabiskan hanya untuk yang di atas ini, yang dari tanah ini. Karena yang dari tanah itu sebentar, yang dari tanah itu tidak kekal. Itulah mengapa Tuhan minta untuk sudah disampaikan saja ini, prioritas ini. Kenapa? Karena ini loh yang kedua. Spirit atau roh yang ditaruh atas kita itu adalah manusia yang kekal. Manusia itu sekali lahir tidak pernah mati. Catat ini. Jadi kalau ada bahasa mengatakan kita mati, sebetulnya saya lebih suka meninggal dunia. Meninggalkan dunia, bukan mati. Begitu. Kalau tumbuhan dan binatang itu mati. Why? Karena dia cuma dua unsur saja. Dia hanya tubuh dan perasaan. Binatang itu punya jiwa, punya tubuh. Kalau tumbuhan, nah ini saya masih bukan ahli biologi, tapi lebih sederhana lagi. Sehingga ketika tumbuhan mati, binatang mati. Itu tidak ada bagiannya yang kembali kepada Allah. Selesai sudah. Beda. Nah sedang manusia, kenapa berbeda? Karena diciptakan berbeda. Paham ya saudara ya? Pada saat menciptakan tumbuhan dan hewan itu tidak pakai ditiup. Nefes tidak pakai dimasukkan nafasnya. Tidak pakai bagian Allah itu. Makanya yang bisa immortal itu hanya manusia.
Bahaya loh ini. Kalau kita bilang manusia itu fana, yang fana itu adalah casingnya. Tapi hakikat manusianya itu immortal. Sehingga dia tidak pernah mati. Makanya bahasa Jawa itu ada dua. Ada yang disebut sedo dan tilar. Begitu loh. Tilar itu yang meninggal. Sedo itu nanti kematian itu akan muncul dalam kitab Wahyu, yaitu meninggal dunia, kematian kedua, kematian kekal. Sebetulnya itu hanya pindah dunia saja. Ya baik ya, inilah alasan kedua, karena kita itu immortal, sedang casingnya itu fana. Mari saudara, kenapa kita bicara manusia roh? Karena tubuhnya fana. Perhatikan ini ada sesuatu umur fisik manusia. Kalau saudara penasaran ya, tentang bagaimana nantinya keadaan kita. Kalau makanya tidak terumur fisik atau mencintai casing itu boleh saja, tapi jangan terlalu gitu ya. Karena zaman Adam, manusia tertua itu generasi ke-8-nya namanya Metusalah. Itu umurnya 969 tahun. Suwe mesewu. Bayangkan itu. Namanya Metusalah, generasi ke-8. Kemudian masuk zaman Nuh sebelum air bah itu direvisi. Umur manusia 120 tahun saja. Lalu zaman Daud itu gubahan Musa di Mazmur 90. Konon itu Musa masih di rumah mertuanya, makanya dia ngomong umurnya. Kalau masih tinggal dengan mertua katanya aduh berat ya, guyon ya. Makanya Musa tulis umur manusia itu cuma 70-80 tahun dan ini dikutip oleh Daud di dalam Mazmur 90. Tapi nyatanya Musa ikut golongan zaman Nuh, umurnya 120 tahun dia meninggalnya. Begitu loh. Tapi Musa revisi itu dan Daud sepakat begitu, kurang lebih segitu. Nah, jangan sampai nanti direvisi lagi tambah didik. Tapi oke lah. Saya berpikir casing kita itu bagaimanapun bentuk baiknya, atletisnya, six packsnya itu paling lama 100 tahun, saudara. Tapi yang spirit tadi itu, yang a part of God, itu immortal, itu kekal. Makanya ini alasan kedua, selain yang pertama karena kita makhluk roh, yang kedua karena roh itu kekal. Manusia roh itu kekal, lebih lama umurnya daripada yang fisik. Kenapa harus kita lebih bangun? Karena setelah fase 1 hidup ini, tadi di gambar yang ini, setelah fase 1 when death comes ini, manusia roh ini kembali masuk hidup fase 2. Casingnya selesai di kuburan samaan atau sukun. Selesai. Atau asri abadi atau di mana. Tapi ini ya, rohnya ini masuk hidup fase 2. Dan saya perlu beritahu saudara, hidup fase 2 itu, hidup yang fase 2 itu kekal. Gitu loh. Hidup yang fase kedua itu kekal. Nggak bisa berhenti. Dan di dalam hidup fase 2 ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada di surga bersama Tuhan, kemungkinan 2 ada di neraka. Seol, ada di dalam kematian. Nah ini ya kematian yang kedua, rohnya hidup tapi untuk menggambarkan penderitaannya itu di dalam kematian kekal. Saudara. Makanya perlu kita siapkan sekarang, membangun manusia roh karena bersifat kekal, dan yang kekal itu punya konsekuensi. Kalau salah-salah kita bisa masuk ke dalam penderitaan kekal. Nah makanya tadi 1 Tesalonika katakan supaya 3 unsur kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Kristus. Nah oke. Karena kita di dalam Tuhan, kita tidak perlu bahas nerakanya. Saya percaya ketika saudara benar-benar di dalam Dia dan hidup sesuai firman-Nya, bagi kita kemungkinannya cuma ini. Fase kedua kita akan berakhir dalam kemuliaan abadi. Katakan amin. Dalam kemuliaan abadi penuh kemuliaan ini. Ini ujungnya dari manusia roh itu di sini nanti. Hidup di fase 2 dalam kemuliaan yang abadi. Itu. Makanya ini alasan kedua, manusia roh perlu kita perhatikan untuk persiapan ini. Karena kalau manusia rohnya tidak kuat,
kita tidak akan mengalami fase kedua kemuliaan abadi ini. Begitu. Itulah sebabnya kita mesti yakinkan kita sepenuhnya hari ini. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan manusia roh kita. Yang ketiga dan yang terakhir, mengapa kita membicarakan manusia roh? Nah, ini yang agak sedikit complicated, tapi perlu kita pelajari. Yang ketiga karena ini. Ada from inside to outside principle. Kenapa kita mesti mempelajari manusia roh? Karena ada prinsip yang demikian ini. Yang kita mesti ngerti. Begini saudara ya. Di dalam sebagian besar agama-agama di dunia, konsep beragama itu selalu prinsipnya dari luar ke dalam, outside to inside. Tetapi di dalam kekristenan sebagai warga kerajaan, prioritasnya selalu seperti ini. Matius 23 ayat 26, terjemahan baru, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu cawan sebelah dalam, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Alasan ketiga, kenapa manusia roh? Manusia roh itu adalah bagian dalam. Nah ini, karena prinsip kerajaan itu selalu mementingkan yang di dalam, bukan yang di luar. Perhatikan agama-agama pada masa itu digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti cawan itu yang kalau dibersihkannya dibersihkan dari luar. Tapi prinsip Kristus datang, no. Kekristenan bukan agama yang bicara soal moles luarnya. Tapi inside to outside. Dan itu bicara soal human being. Itu bicara soal spiritual being. Itu bicara soal manusia roh. Karena tadi kita sudah percayai dalam gambaran trikotomi tadi yang paling dalam itu roh. Maka inilah yang dimaksud from inside to outside. Karena prinsip kerajaan selalu mendahulukan yang dalam. Mengapa manusia roh? Kita pelajari pagi ini. Walaupun di tengah-tengah situasi. Saya sempat bertanya sendiri kepada manusia roh saya. Andreas gak keliru, ini zamannya, zaman pandemi. Ayo dong, kita bicara bagaimana prospek bisnis di tengah pandemi. Bagaimana tetap survive di tengah pandemi. Begitu. Ada godaan untuk bicara begitu. Tapi ketika Tuhan ingatkan, semuanya di dalam kerajaan itu. From inside to outside. Walaupun masa pandemi, siapin bagian dalamnya. Maka pandemi apapun kita akan keluar sebagai pemenang. Apapun. Yang penting yang dalam kuat dulu. From inside to outside. Sebab kalau luarnya saja yang dibilas dan dalamnya buruk. Tuhan Yesus katakan, itu seperti orang Farisi yang buta. Konsep agama-agama selalu begini pada masa itu. Kita lihat, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah ini konsep agama pada waktu itu. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Begitu. Tuhan Yesus tidak ada ngaleng-ngaleng. Yang ngomong ya seperti itu agama-agama. Makanya kita bicara celaka kamu ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu orang munafik. Sama seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya bersih. Tapi tampak sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Makanya, saudaraku, kita perlu mementingkan karena konsep kerajaan itu bukan mementingkan yang ada di luar, walaupun yang di luar itu penting ya. Sekali lagi, jiwa dan tubuh itu penting. Makanya Rasul Paulus tadi kepada Tesalonika, tiga-tiganya terpelihara sempurna, tapi dengan urutan yang terlebih dahulu. Tidak akan pernah kita bisa mendapatkan jiwa dan tubuh yang sehat tanpa punya roh yang sehat. Secara konsep kerajaan.
Hari-hari ini agama selalu begitu. Cara beragama Farisi ini sebenarnya mirip situasi akhir zaman ini. Banyak orang beragama itu model begini sebetulnya. Ini sudah ada di abad pertama ya, tapi sampai abad 21 masih hidup konsep ini. Jadi beragama itu dikejar luarnya saja yang tidak esensi. Ya, yang tidak punya pengaruh terhadap kekekalan. Makanya saya tidak tampilkan ayat-ayatnya ya. Tuhan Yesus pedas lendir. Orang Farisi itu doanya biar diketahui orang, kalau puasa biar diketahui orang, pakaiannya aja yang dipoles begitu ya. Ya saya tidak bicara terlalu vulgar ya. Banyak orang-orang itu beragama pun tidak hanya agama lain, agama Kristen pun. Ya seperti aksesorisnya itu lebih penting. Dikira kalau hamba Tuhan misalnya saya pakai jubah, pakai topi yang tinggi itu mungkin lebih wibawa gitu. Untuk menyampaikan firman, pakai selempang. Ya, itu oke, itu bukan sesuatu yang salah ya. Asal begini ya. Asal sebetulnya itu bersumber dari manusia yang di dalam, gitu loh. Tapi untuk kasus Farisi, Tuhan Yesus mengecam mereka bahwa mereka itu ya begitu aja dilakukan hanya lip service, hanya tampak depan. Hari ini ya bisa salam-salam, bahkan WA kita, omongan kita selalu shalom, 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 tapi dalamnya begitu ya. Kekuatannya tidak terbangun. Bergereja, makanya saya juga begini loh ya. Tuhan izinkan pandemi ini apa ya untuk memurnikan gerejanya, bisa-bisa iya. Sekarang ini bagaimana tidak, Saudara? Gedung tidak ada gedung sama saja. Ya, Saudara. Paling kita tidak pakai ya begini. Ya ini sedikit lebih sopan karena akan ditayangkan di YouTube gitu ya. Seandainya saya khotbah kaosan gitu ya sama saja karena di rumah. Tidak butuh lagi show off gitu. Lebih yang hakiki. Tapi percayalah saya tadi mandi, gosok gigi dan tetap wangi Saudara. Jangan ya karena di YouTube pesangi melek wis gak lapo-lapo koloran. Langsung ikut. Bukan itu maksudnya ya Saudara, kita guyon sebentar. Enggak, tapi prinsip dunia yang dikritik oleh Tuhan Yesus itu yaitu beragama hanya konsepnya out in, itu tidak akan pernah terjadi karena bagaimanapun juga prinsip-prinsip kerajaan itu selalu bicara dari esensi. Makanya kemudian Tuhan Yesus ngomong begini, lain konsep kerajaan Tuhan katakan demikian ya. Ini menarik. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan ngomong, hei, kalau hidup agamamu sama dengan orang-orang Farisi itu yang dari out ke in, tetap memegang yang tidak esensi hidup keagamaanmu, makanya dikatakan tidak lebih baik, tidak lebih benar. Itu artinya apa? Karena yang Farisi itu dikritik sebagai tidak esensial, tidak benar. Karena hanya mementingkan yang luar saja, tanpa menghiraukan manusia rohnya. Kamu tidak akan masuk surga. Saya tidak tahu ya, ini keagamaanmu ini kalau saya lihat, bahasa Indonesianya jika hidup keagamaanmu, sebenarnya gini, itu terdiri dari kalimat itu aslinya, di bahasa aslinya itu dikaiosune. Sebetulnya keagamaanmu itu dikaiosune. Definisinya itu righteousness. Nah, jadi begini, aku berkata kepadamu, jika hidup kebenaranmu, jika kebenaranmu tidak lebih daripada kebenaran ahli Taurat, kamu tidak akan masuk, gitu loh. Bukan sekedar beragama, tapi dikaiosune. Jadi kalau hidup kebenaran kita levelnya masih di bawah agama-agama di dunia, dan orang-orang beragama Kristen juga yang hanya mengejar yang non-esensi, maka itu ini tidak cocok dengan konsep kerajaan. Berarti tidak masuk surga. Nah inilah. Jadi 3 alasan kenapa kita mementingkan manusia roh adalah ya, yang pertama karena kita adalah makhluk roh, dan yang kedua karena kita adalah immortal, nantinya kita kekal, tidak bisa mati, dan itu yang harus lebih diperhatikan karena yang kelihatan itu sementara, dipoles bagaimanapun juga sebentar berakhir.
Dan yang ketiga, karena konsep kerajaan itu mengharuskan kita untuk memperbaiki yang dari dalam baru keluar. Percayalah saudara, ketika yang dalam itu kuat, apapun yang terjadi hari-hari ini kau akan keluar sebagai pemenang. Tidak peduli apapun. Ya, karena dalamnya kokoh. Maka saudara, sudahlah. Pandemi ini boleh tak berujung. Tapi ketika engkau benar-benar orang yang benar-benar memperhatikan human being, spiritual being-nya ini, betul-betul engkau perkuat. Engkau tidak akan pernah bisa goyah. Dan ujungnya, jiwamu dan tubuhmu akan terpelihara sempurna. Karena roh yang demikian itu akan menghandle jiwa saudara juga dipenuhi roh. Dan otomatis tubuhmu pun, daging yang lemah itu akan menurut jiwa saudara yang sudah dikendalikan oleh manusia roh. Nah, sekarang kita berlanjut. Bagaimana sekarang? Bagaimana manusia roh itu harus dibangun? Kita masuk bagian kedua kesal. Tadi yang pertama, why? Mengapa membangun manusia roh? Ada 3. Sekarang bagaimana? How-nya? Bagaimana manusia roh itu dibangun? Seperti apa? Supaya dia kuat dan nanti siap. Karena urutan Tesalonika, dia diharapkan akan bisa mengintroduksi jiwa dan kemudian menggerakkan tubuh tidak bercacat dan siap untuk kedatangan Tuhan. Nah sekarang bagian kedua, sebentar kita akan selesaikan ini. Bagaimana kita membangun manusia roh? Yang pertama kita akan lihat dulu, dan dari sini nanti kita akan tahu banyak. Di dalam kitab Yudas pasal pertama, ayat 20 dan 21, Yudas katakan demikian, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini sejajar dengan Tesalonika, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dua-duanya sejajar. Tesalonika, Paulus maksudnya kepada jemaat Tesalonika, mengharap roh, jiwa, dan tubuhnya tidak bercacat, terpelihara sempurna. Kemudian disambung oleh Yudas, biarlah engkau membangun dirimu sendiri, supaya nanti itu menghasilkan ya, keadaan yang terpelihara dalam kasih, supaya ready juga ketika Yesus Kristus datang untuk menyongsong kita masuk hidup yang kekal. Bagaimana kita membangun manusia roh? Yang pertama, izinkan saya saudara jangan bosan. Saya penatua saudara, Pak Sugiarto Gembala, Pak Roni Gembala Senior, Pak Arifin, dan sebagainya. Kalau kami selalu ujung-ujungnya adalah kembali back to basic. Kenapa saudara? Balik ke dasar lagi. Saudara jangan bosan dan kemudian mulai menggerutu, wah iku mana. Tidak saudara. Ingat ya, dasar menentukan ketinggian. Dasar menentukan ketinggian. Orang sipil ngerti ini. Arsitek ngerti ini. Bangun berapa lantai di atasnya, itu tergantung seberapa kokoh dasarnya. Sudah pasti. Engkau punya anggaran berapapun. Kalau dasar pasir, jangan harap kita bisa membangun yang lebih hebat lagi di atasnya. Bangunan di atasnya itu tidak akan pernah kokoh kalau dasar tidak kuat. Makanya kami tidak bosan-bosan kadang-kadang tanya ke Tuhan, Tuhan kenapa ujungnya tema apapun, engkau tarik saya kembali ke basic. Dan pagi ini di sisa waktu kita akan kembali bicara basic. Ya nak, sabar saja. Karena dasar itu menentukan ketinggian. Berarti Tuhan sedang menyiapkan kita, saudara, untuk next level terus. Dalam ketinggian-ketinggian yang tak terbatas. Sesuai dengan potensi saudara yang akan dikerjakan oleh Allah. Tapi dasarnya mesti kuat. Yang pertama, kita tidak lari dari Yudas. Bagaimana membangun manusia roh? Jelas.
Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Dasar iman yang paling suci itu apa? Iya, meskipun saudara di rumah, saya tahu saudara menjawab. Dasar dari iman itu adalah firman Tuhan. Saya enggak kembali kepada kenapa kok begitu. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, iman timbul dari mendengar dan mendengar firman Tuhan. Sehingga ketika Yudas ngomong, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, itu berarti Yudas mengajak kita untuk disiplin, mencintai, membaca firman Tuhan. Bahkan Daud, si orang hebat itu ngomong, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan. Firman-Mu tidak kulupakan. Bergemar ini dalam King James disebut delight. Bahasa aslinya sawah. Jadi betah berlama-lama. Ini ada banyak arti ya di situ ya. Saya kutip salah satu, betah berlama-lama, gemar, senang di situ. Jadi dengan kata lain juga memang selalu di situ. Kalau ketemu firman itu dia menyukai, ya, lebih manis dari madu dan lain-lain. Dan banyak kalau saudara baca dalam Mazmur 119 itu kalau betapa Daud amat mencintai firman. Karena iman datang dari pendengaran akan firman. Maka kita harus lapar dan haus akan firman. Dan juga pengajaran-pengajaran yang benar tentang firman. Makanan manusia roh yang utama itu adalah firman Tuhan. Kalau makanan tubuh itu 4 sehat, 5 sempurna. Makanan jiwa itu ya rekreasi, tontonan, kegembiraan, begitu refreshing. Makanan jiwa, berkomunikasi, berfellowship, ya, saling memperhatikan dan mendukung, mencintai dan dicintai, itu semua makanan jiwa. Tapi makanan roh itu hanya firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti. Ingat ketika Tuhan Yesus dicobai, ketika dagingnya dicobai, Tuhan Yesus ngomong manusia tidak hanya hidup. Itu Tuhan sedang bicara tentang human being. Manusia roh tidak hanya hidup dari roti, tapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Maka saya serius untuk bagian ini, saudara. Ayo jemaat GBI Roh, berusahalah sungguh-sungguh dan miliki jadwal. Saudara boleh tergabung atau tidak tergabung dalam kelompok membaca Alkitab, itu hanya sarana saja supaya kita punya habit baca firman. Dulu ada grup-grup cinta Alkitab, membaca Alkitab, ABM, apapun itu ya. Itu sebetulnya adalah sebuah environment supaya kita ini menciptakan habit untuk terbiasa baca firman. Tapi mengingat pentingnya ini akhir zaman, saya menyeru saja dari tempat ini. Berusahalah sungguh-sungguh, ada di dalam grup atau di luar grup, untuk saudara rajin dan punya jadwal membaca firman Tuhan. Bagaimana manusia rohmu hidup kalau engkau tidak pernah makan? Ya, gitu aja. Ini anunya, gambaran sederhananya. Ini serius. Ini tidak akan disubstitusi. Ketika kita tidak membaca firman, kita tidak akan pernah memberi makan manusia roh. Sudah, itu sudah titik. Tidak ada excuse lain. Mungkin kita ngomong saya sibuk dan sebagainya dan sebagainya. Maaf saudara, pagi ini hati Allah, tidak ada excuse. Saya sibuk, kesel awakku dan sebagainya. Maaf, tidak ada excuse, tidak ada alasan. Tidak ada alasan, saudara. Engkau harus membaca firman Tuhan. Apalagi sekarang kita ini fellowship aja jarang onsite. Kalau saudara tidak memperkuat manusia roh saudara dengan punya tanggung jawab. Coba hari ini saudara, ada perintah saudara dilarang makan. Pasti kita tidak peduli. Apapun yang terjadi, saya harus makan kan begitu. Tiap hari maka saudara akan makan. Dan apapun sibuknya, saya ingin tahu di antara saudara yang karena amat sangat sibuk sehingga tidak makan seminggu. Gitu. Kalau tidak sempat makan itu biasanya pagi, tidak sempat sarapan, tidak sempat sampai jam 2, jam 3 itu biasa saudara. Tapi kalau saudara tidak sempat makan sampai seminggu, saya ingin tahu. Bagaimanapun saktinya saudara dan bagaimanapun saudara hebatnya. Karena pekerjaan saudara sangat-sangat sibuk.
Maka membaca firman, pagi ini saya agak ngoyo di sini supaya saudara tidak punya alasan. Ya, harus punya jadwal. Walaupun saudara lemes-lemes nggak ngerti. Kadang begini, ketika saya ngomong begini itu ada saja orang itu berpendapat. Percuma Pak Ong, kalau firman hanya sekedar dibaca. Ada kalimat begitu, firman sekedar dibaca. Lu kok bisa firman sekedar dibaca? Gitu. Jadi itu sebetulnya menghilangkan tanggung jawab untuk tidak baca firman. Artinya begini, aku masih gak moco, hidupku baik. Tidak mungkin. Jadi Anda tidak akan dapat rema kalau logosnya tidak dapat dulu. Jadi tetaplah pagi ini, poin pertama ini ayo kita komit dan sepakat. Komitmen untuk konsisten. Jadi berani mempertaruhkan hidup untuk bagaimanapun juga harus baca firman Tuhan. Begitu. Kalau ada yang berpendapat segitu, saya tidak akan berdebat dengan kelompok itu. Ya, kesimpulannya tetap baca saja. Padahal lagi yang bilang gak ngerti Pak Ong. Gak peduli sudah. Ngerti gak ngerti, baca. Jadi bagian pertama ini kalau mau membangun manusia roh, bagaimana Yudas katakan? Bangun di atas dasar iman yang paling suci. Dengan kata lain, beliau mau mengatakan baca firman. Yang kedua, yang Yudas katakan adalah bangun di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Yang kedua, ini bicara soal disiplin doa dan intimasi. Tidak ada lagi. Kalau saudara ingin memperkuat manusia roh, maka roh ini harus berkomunikasi dengan roh Allah. Harus ada intimasi dengan Tuhan. Disiplin memiliki jadwal yang tetap untuk intim dengan Tuhan. Saya garis bawah ini, disiplin doa dan intimasi itu artinya punya jadwal tetap. Bukan rutinitas. Yang rutinitas makan, tidur, mau berangkat sekolah, mau kemana, mau pergi, ada persoalan, berdoa, itu semua rutin. Itu doa-doa yang karena memang ada sesuatu. Entah dalam pergumulan, itu bukan itu. Yang saya maksud adalah sebuah doa yang dirancang khusus. Punya waktu khusus, punya jadwal khusus yang memang untuk Tuhan, bukan liturgi. Tapi sebuah kehidupan karena rindu akan Allah. Ayo, ini membangun manusia roh, saudara. Tokoh-tokoh hebat, semua melakukan itu. Coba Daniel 6:10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Disebut, saya highlight merah, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Nah, ini luar biasa. Seperti yang biasa dilakukannya. Semula saya menduga Daniel 6:10 ini adalah doa yang biasa dinaikkan seperti yang saya sebut tadi. Tapi ternyata Daniel tulis seperti yang biasa dilakukannya. Artinya tidak ada surat perintah itu, ada surat perintah itu. Daniel telah memiliki kebiasaan yang terjadwal dan rapi, konsisten, dan komitmen untuk melakukan ini 3 kali sehari. Berdoa secara khusus. Ini contoh, saudara. Ada banyak contoh. Daud juga demikian. Dan lebih lagi, saya langsung ke yang paling hebat saja, Tuhan kita. Siapa bisa mengalahkan rohaninya Tuhan Yesus? Kan tidak ada. Dia the number one. Tapi beliau coba lihat, pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Nah, ini yang saya sebut disiplin. Kata-kata disiplin itu penting. Disiplin doa dan intimasi pribadi. Daud, Daniel tadi yang saya sebut, yang terbiasa. Tuhan Yesus saja yang adalah gambaran dari manusia, tapi dia juga Allah seutuhnya. Kodrat ilahinya itu ada di dalam dia. Beliau masih tetap lakukan pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, dia pergi keluar
untuk berdoa. Ini sekali lagi bukan doa rutin. Ya, dalam bahasa kerennya hari ini, berintimasi dengan Tuhan. Hal kedua, bagaimana membangun manusia roh sudah kebuka. Semua adalah dasar. Baca firman, bangun intimasi. Ini adalah investasi waktu-waktu yang tidak hilang percuma. Ini investasi yang luar biasa. Saya tahu saudara semua sibuk, orang-orang yang sibuk. Dua kegiatan ini, kalau saudara pandang sebagai sebuah kos, maka saudara akan merasa itu sayang untuk dikorbankan. Yang namanya kos itu kan biaya. Akhirnya harus cost benefit, hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara merasa, waktuku mepet sekali, waktuku untuk kerja, untuk sekolah, untuk cari uang, time is money, dan lain. Bagaimana bisa punya waktu baca firman? Satu pasal itu sudah berapa lama waktunya? Kalau terus mau doa dan intimasi dengan Tuhan harus berapa lama waktunya? Ketika pikiran kita tersetting itu sebagai sebuah cost, saudara tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi pagi ini, anggap itu sebuah investasi. Dan investasi itu adalah sebuah seperti tabungan. Dan investasi itu pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukankah ada firman mengatakan, segala jeripaya yang kita lakukan di dalam Tuhan, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, segala jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Maka saya dorong saudara, dua cara ini sebagai membangun manusia roh sebagai investasi. Lakukan mulai hari ini. Dan rasakan manfaat, kekuatan roh yang tiba-tiba. Rohmu begitu kuatnya. Dan yang terakhir saudara, untuk bagaimana kita memiliki yang namanya manusia rohani yang kuat adalah ini. Disiplin menghormati Roh Kudus. Tadi Yudas katakan bangun di atas dasar iman yang suci. Berdoalah di dalam Tuhan dan roh. Berdoa di dalam roh. Tiga, disiplin hormati Roh Kudus. Versi mudah dibaca memperjelas begini dalam surat Efesus 3:16. Aku meminta kepada Bapa dengan kekayaan kemuliaannya. Nah, perhatikan ini. Untuk menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya. Tujuannya apa? Ini roh kecil sekarang. Agar kamu kuat di dalam rohmu. Nah, disiplin, intimasi dengan Bapa dalam doa. Yang ketiga adalah disiplin, bergaul dan hormati Roh Kudus. Maka itu akan membuat kamu kuat di dalam rohmu. Di sini dibedakan di versi mudah dibaca. Jadi berhubungan dengan Roh Kudus yang besar itu akan menghasilkan manusia roh kecil yang kuat. Roh kecil itu kita, saya dan saudara. Yang hakikatnya adalah roh tadi itu menjadi kuat dengan cara apa? Dengan cara kita bergaul karib secara disiplin dan menghormati Roh Kudus. Maka Rasul Paulus katakan itu akan menguatkan kamu dengan kuasa melalui apa? Melalui rohnya. Ada interkoneksi agar kamu atau kita ini manusia roh kita dikuatkan, gitu saudara. Luar biasa. Agar manusia roh kita ini juga dikuatkan. Kalau tanpa itu kita tidak akan pernah bisa dikuatkan. Lakukan ini saudara. 3 hal penting ini bagaimana membangun manusia roh. Sederhana. Ambil disiplin baca firman. Ambil disiplin doa. Ambil disiplin karib dan menghormati Roh Kudus. Ketika saudara lakukan, karena roh itu tidak nampak, tapi hasil yang pasti, saudara akan memiliki manusia rohani yang kuat. Tandanya apa? Saudara bisa menguasai jiwamu. Anda bisa punya penguasaan diri, punya roh yang punya jiwa yang teduh, punya jiwa yang tentram, punya jiwa yang mature, yang dewasa, punya jiwa yang stabil, yang apapun yang terjadi, saudara tidak mudah goyah. Itu satu. Dan yang kemudian tiba-tiba saudara punya banyak hikmat-hikmat di tengah situasi yang tidak baik seperti ini. Itu semua berasal dari manusia roh yang kuat. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita pagi ini. Ada
3 sebab kenapa manusia roh mesti harus dibangun dan bagaimana membangunnya. Firman Tuhan luar biasa. Ketika semua disiplin rohani itu sudah dikerjakan sungguh-sungguh dengan komitmen dan konsistensi, pasti akan menghasilkan, kita kembali ke 1 Tesalonika ayat 5:23 tadi, akan menghasilkan manusia utuh yang terpelihara sempurna. Tujuannya apa? Ayo, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, ini tujuannya, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, Tuhan rindu manusia roh kita kuat hari ini. Dimulai pagi ini. Dan alasannya saudara sudah mengerti, caranya saudara sudah mengerti. Sekarang tinggal sebagai hamba Tuhan, saya akan berdoa buat kita semua agar Roh Kudus dan firman-Nya menolong kita untuk kita bisa melakukan apa yang dibagikan oleh hati Tuhan pagi ini, walaupun lewat daring kepada kita. Tujuannya kembali ke kita, supaya saudara jemaat GPI Rock seluruhnya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu dengan apa? Kita mulai transform mulai hari ini. Kita lebih fokus kepada manusia roh kita. Kiranya segala firman ini tidak akan pergi dengan sia-sia. Jatuh di tanah hati yang baik dan akan tumbuh dan menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati.